Berbicara tentang Paskah gitu ya, saya ingat kalau berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan, saya baca firman Tuhan, ada 3 perkara yang pasti akan diingat di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama itu ada pertanyaan ketika di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu batu besar yang terguling. Karena orang-orang bertanya, siapa yang menggulingkan itu? Itu terlalu besar, manusia nggak bisa menggulingkan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Bukan hanya kematiannya luar biasa, tapi kebangkitannya pun juga supranatural. Batu besar nggak ada orang yang bisa gulingkan, tetapi itu bisa diguling. Batu besar artinya tak akan pernah ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu peristiwa yang kedua itu berbicara tentang kubur kosong. Dan di dalam kubur kosong ada malaikat yang berkata dia udah gak ada di sini. Dia mendahului kamu ke Galilea, kata firman Tuhan. Kubur kosong itu artinya pengharapan kita kepada Tuhan. Itu tak pernah mengecewakan. Banyak orang menanti-nantikan kapan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Di sana di Israel, orang Yahudi masih berdoa, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Tapi kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Di luar sana orang Yahudi masih percaya bahwa mayat Yesus itu dicuri orang. Tapi kita percaya, tak ada satu pun pencuri yang bisa gulingkan batu. Dan kalau kubur itu kosong, artinya apa? Yesus sudah ada di depan kita. Kita nggak boleh masuk ke tempat ini, kita beribadah di tempat ini, pulang dengan keadaan hidup di masa lalu. Kita harus lihat masa depan. Masa depan kita itu akan luar biasa di tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau berbicara tentang Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, selalu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini peristiwa ketiga yang kita sama-sama tahu. Dan kalau berbicara tentang murid-murid yang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saya percaya penampakan Yesus itu punya pesan. Dan kita mau belajar dari pesan itu hari ini. Coba kita sama-sama buka. Lukas pasal yang ke-24, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca ayat per ayat dan menjelaskannya kepada Anda. Coba bisa catat setiap rema, setiap apapun yang didapat. Dan di akhir nanti saya akan jelaskan setiap poin-poinnya. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Katakan Emmaus. Judulnya adalah Journey to Emmaus. Perjalanan ke Emmaus. Ada banyak murid yang Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Tetapi perjalanan murid ke Emmaus ini yang berbicara banyak ketika saya mempersiapkannya. Coba kita lihat ayat ke-13. Dikatakan seperti ini, pada hari itu juga, katakan hari itu juga. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil, kurang lebih 11 kilo dari Yerusalem. Coba kita lihat pada hari itu juga. Murid-murid pergi ke Emmaus. Pada hari apa mereka pergi? Mereka pergi ke Emmaus justru ketika hari di mana Yesus bangkit. Ini seharusnya jadi pertanyaan. Yesus sebelum dia mati, Yesus itu berkata sama murid-muridnya bahwa aku akan mati tapi pada hari ketiga bangkit. Itu janji Tuhan. Bahwa kamu gak akan sendirian. Gak akan jadi yatim piatu. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi nyatanya ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid lupa. Sehingga pada hari ketiga, ada orang yang datang ke kubur, tapi 2 murid ini, di hari ketiga, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia malah pergi menjauh dari Yerusalem. Dia malah pergi ke Emmaus. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa 3 hari, aku akan bangkit. Lalu ayat ke-14 coba lihat. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Perhatikan, kata bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sebetulnya apa sih yang mereka percakapkan 2 orang ini ketika berjalan menuju Emmaus? Karena firman Tuhan ini menuliskan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kata telah itu artinya pas. Masa lampau.
Jadi Tuhan Yesus sudah berjanji, tetapi di dalam kehidupan muridnya khususnya yang kedua orang ini, mereka berbicara tentang masa lalu. Mereka gak berbicara tentang masa depan. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ada dua hal yang mereka percakapkan tentang masa lalu dan hari ini, tapi tidak masa depan. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan berbicara tentang hari ini, tapi hari depan kita. Tapi mereka nggak sama sekali tidak membicarakan tentang masa depan yang Yesus janjikan. Tapi mereka bercakap-cakap membicarakan tentang masa lalu. Orang yang nggak bisa lihat masa depan akan selalu lihat masa lalu. Bapak sudah ingat bangsa Israel keluar dari Mesir? Ingat ya? Mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka nggak bisa lihat tanah itu. Mereka berputar-putar di padang gurun dan apa yang terjadi? Mereka selalu flashback lihat ke belakang, enakan di Mesir. Orang yang nggak bisa lihat masa depannya di tangan Tuhan, yang dibicarakan selalu masa lalu. Sekalipun masa sekarang, tetap hidupnya di masa lalu. Dua orang murid ini, sekalipun hari itu mereka berjalan, tapi yang dipercakapkan bukan tentang masa depan, tetapi masa lalu. Bagaimana Yesus itu udah mati, mereka ditinggalkan. Makanya kita perlu jaga kata-kata kita. Apa yang kita obrolkan setiap hari, apa yang kita pegang sebagai kebenaran, akan membawa kita tinggal di sana. Akan membawa kita tinggal di sana. Kalau kita setiap hari hanya berbicara tentang masa lalu, sekalipun kita hidup di masa ini, tapi kita serasa hidup di masa lalu. Serasa hidup di masa lalu. Dan ini saya buktikan gitu loh. Ya, Bapak Ibu, ketika ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang senior dari keluarga saya, bukan senior di GMS Malang. Kalau di GMS Malang mereka orang seniornya berpikir masa depan. Tapi dari keluarga saya sendiri, khususnya maco saya, udah nggak ada sih, udah pulang ke rumah bapak. Ketika ngobrol sama mereka membawa saya hidup di masa lalu mereka. Dan mereka merasa bahwa sekarang sekalipun dunia sudah modern, mereka masih hidup di masa lalu. Saya bilang, maco, kita harus maju, move on. Saya kalau ngobrol sama nenek saya itu, selalu dibawa flashback ke masa lalu. Dia kalau satu kata yang saya paling ingat itu ya, karena maco saya itu kan Holland Spreken juga. Jadi kalau dia sebut SIM, surat izin mengemudi, itu namanya Rebus. Gak bisa tahu? Ya. Jadi kalau saya mau naik motor tuh, waktu masih SMA mau keluar, jangan lupa Rebus. Dan dia kalau menyebut sepeda motor saya itu brown fit. Selalu menyebutnya begitu. Jangan lupa naik brown fit mah jangan ngebut-ngebut ya. Saya selalu diajak ke masa lalu. Nah begitu juga dua murid ini. Sekalipun dia itu berjalan menuju Emmaus pada hari itu. Tapi pikirannya, imannya semua itu masa lalu. Tentang segala sesuatu yang sudah lewat. Dan ayat 15-16 jelaskan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Garis bawahi kata bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Makanya kita itu kalau berbicara ngobrol itu harus ngomong tentang masa depan. Kalau kita ketemu dengan orang yang gak berpikir masa depan. Kita mau bercakap-cakap tukar pikiran. Selalu mikirnya ke belakang. Nah ini sama-sama dua orang sama-sama gak maju. Gak ada satupun yang berpikir tentang masa depan. Jadi buat saya bercakap-cakap dan bertukar pikiran pun sia-sia. Karena diomongin masa lalu. Sama kalau orang gosip lah ya. Bertukar pikiran, saling ngobrol. Dia tetap lingkungannya ada lingkungan gosip. Lingkungannya lingkungan seperti itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah disinilah, datanglah Yesus sendiri. Perhatikan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bukan malaikat yang datang.
Bukan perantara yang datang, tapi firman Tuhan catat, Yesus sendiri yang datang mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lihat, Yesus datang hampiri hidupnya. Dia berjalan-jalan bersama-sama dengan dia sepanjang jalan menuju Emmaus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka gak kenal sama Yesus. Siapa yang datang? Yesus. Yesus yang mendekati, Yesus yang berjalan. Tapi kenapa mereka gak bisa mengenal Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka? Inilah poinnya. Bahwa kalau kita hidupnya di masa lalu, Yesus ada di depan kita, kita gak akan kenal sama dia. Kita gak akan pernah bisa lihat. Wah, mereka sedekat itu sama Tuhan, tapi gak kenal, gak merasakan. Kenapa? Karena yang mereka percakapkan dan yang mereka bahas, mereka tukar pikiran, itu cuman masa lalu. Ini bukan murid, bukan gak fokus, tapi salah fokus. Beda loh ya, gak fokus itu fokusnya udah benar, cuman ngeblur-ngeblur begitu. Tapi kalau salah fokus, sudah salah. Yesus ada di depan, dia lihatnya ke belakang. Itu salah fokus. Dua murid ini salah fokus. Makanya ketika Yesus datang, Yesus bersama-sama, mereka gak sadar. Mereka gak kerasa. Mereka fokusnya ke masa lalu, Yesus fokusnya udah ke masa depan. Kematian itu masa lalu, di atas kayu salib. Kebangkitan itu masa depan. Yesus ada di depan tapi mereka lihatnya ke belakang. Makanya gak bisa lihat. Dan alasan kedua, why? Kenapa mereka, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus datang di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka. Berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka gak bisa lihat. Alasan keduanya, karena mereka gak percaya. Karena mereka gak percaya. Orang yang gak percaya, sekalipun mereka pernah diajar, mereka mendengar, bahkan sampai ketika Tuhan di depan mata mereka, mereka tetap gak percaya. Orang yang gak percaya itu, mau ada mujizat di depannya, selalu bilang, itu hoki. Itu hoki. Kita gak boleh bilang bahwa aku ini beruntung. I'm not lucky. I'm blessed. Aku gak beruntung. Aku ini diberkati. Beruntung itu seolah-olah Tuhan gak bekerja. Tetapi kebetulan aja lewat agak ada keberuntungan. Orang yang gak percaya mau lihat mujizat itu cuma bilang kebetulan. Itu gak selamanya. Sama, murid-murid juga sama. Ini orang gak percaya. Kedua murid ini. Kalau Yesus sudah bangkit. Makanya ketika Yesus ada, gak mungkin bangkit lah. Ini gak mungkin Tuhan. Sekalipun wajahnya mirip. Yesus sendiri loh. Pastilah ya dalam hati. Ini kok mirip guru ya. Tapi karena dia gak percaya. Sudah mati ya mati. Mungkin ini wajahnya mirip aja. Gak percaya. Makanya kehadiran Tuhan itu dengan kebangkitan ini akan switch mata kita. Kita nggak lihat lagi kepada masa lalu, tapi masa depan. Dan kehadiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus akan switch hidup kita. Jadi orang yang akan percaya di dalam menjalani kehidupan kita ini. Sekalipun orang bilang itu hoki, buat kita percaya itu karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Lalu ayat 17 coba kita lihat. Yesus berkata kepada mereka. Mereka gak sadar nih kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka gak sadar kalau Yesus ada berjalan bersama mereka. Yesus berkata kepada mereka, lihat. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Karena Yesus berjalan dengan mereka, mendengar mereka percakapan mereka. Dalam hatinya Tuhan Yesus, kalau saya jadi Tuhan Yesus, aku bilang, ini ngawur ini omongan ini. Semuanya ngawur. Gak alkitabiah gitulah. Maka berhentilah mereka, lalu mereka muram. Berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, katakan Kleopas. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu?
Tuhan Yesus ini pandai menggali iman seseorang. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Sekali lagi, mereka berbicara tentang masa lalu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Lihat, ternyata bukan hanya ketika mereka itu melihat masa lalu, mereka juga kecewa. Kenapa? Karena harapan gak sesuai kenyataan. Mereka berharap Tuhan itu yang membebaskan bangsa Israel, ternyata Tuhannya mati. Tuhannya kalah bagi mereka. Kita bisa melihat ya, sampai di ayat ini dua murid ini sekalipun mereka berjalan, tapi mereka selalu bawa kesedihan mereka, bawa kekecewaan mereka yang mereka alami, bawa pengalaman masa lalu. Bahkan ketika Yesus berbicara, yang disampaikan itu adalah kekecewaan mereka. Masa lalunya. Orang yang selalu bicara masa lalu terus akan memaksakan kebenaran buat orang lain. Karena orang tua itu selalu begini, zamanku seperti ini, kamu harus nurut. Itu zaman kapan? Itu zaman Belanda. Kan gak harus hari ini kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang-orang yang senior-senior itu, khususnya keluarga saya ya, masih hidup di masa lalu. Dia Holland Spreken, tapi masih hidup di dalam zamannya company. Gak relate sama saya. Tapi mereka sebagai orang tua membawa saya masuk ke dunianya. Saya jadi pangeran Diponegoro. Saya jadi pahlawannya lah, gak mau jadi Belandanya. Mereka bawa ke masa lalu. Memaksa mereka untuk percaya. Dia itu dibuktikan di ayat 18 dikatakan begini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya gini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka merasa menjadi satu-satunya orang yang paling tahu. Paling tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka lupa bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang sangat tahu yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yesus itu satu-satunya yang paling tahu, tapi mereka merasa paling tahu. Kenapa? Karena mereka masih hidup di masa lalu. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Nama Kleopas ini berasal dari kata Kleopatros. Kleos itu artinya kemuliaan. Dan patros itu parents atau father. Atau bapak. Bapak kemuliaan artinya seorang bapak yang membawa anak-anaknya menuju kemuliaan. Menuju masa depan. Tapi kehidupan Kleopas, dia enggak hidup di dalam kemuliaan masa depan, tapi kemuliaan masa lalu. Dia hidup di urapan di masa lalu. Dia hidup di dalam kehidupan masa lalu. Hidup di dalam afterglow. Mungkin dia dulu pernah bersinar, tapi setelah Yesus mati, itu hanya sisa-sisa sinarnya. Bukan sinar kemuliaan untuk masa depan. Kehidupan Kleopas sebagai orang tua harusnya bisa menuntun orang menuju kemuliaan, menuju janji. Tapi dia sendiri masih di dalam masa lalu. Gak bisa menang atas dirinya. Mereka berbicara bahwa apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Mereka berharap bahwa Yesus itu jadi raja, pembebas, perang, menang seperti itu. Tapi mereka kecewa. Ternyata kenyataannya gak seperti itu. Mereka bingung, mereka takut, mereka kehilangan rasa percaya diri. Dan dari sinilah mereka kehilangan kepercayaan kepada perkataan Tuhan. Kekecewaan kita itu bisa membuat kita gak percaya sama Tuhan. Makanya kalau kita datang ke tempat ini, kecewa sama Tuhan, bereskan, pulang. Supaya engkau punya iman. Kalau engkau tetap pegang kekecewaan sama Tuhan, lama-lama engkau gak akan percaya sama Tuhan. Karena dua murid ini dia kecewa. Dia bingung, mereka takut, mereka kehilangan rasa percaya diri. Sehingga mereka jadi gak percaya. Dibuktikan dengan apa? Lihat ini ayat 22 sampai 24. Makanya saya tadi bilang,
Yang mereka percakapan itu apa yang telah terjadi itu bicara tentang masa lalu dan masa sekarang. 22, 24 ini masa sekarang yang mereka hadapi waktu itu. Akan tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur. Ini temannya, para wanita. Dan tidak menemukan mayatnya. Jadi perempuan ini sebetulnya sudah cerita sama mereka. Bahwa Yesus itu gak ada loh. Yesus sudah bangkit. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat. Lihat. Yang mengatakan bahwa ia hidup. Dia sudah dengar kesaksian. Sudah dengar cerita. Bukan dari sumber yang gak bisa dipercaya. Tapi dari kalangannya sendiri. Orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi dasarnya gak percaya. Orang mau cerita kayak gimana pun dia tetap gak percaya. Dia gak menemukan mayatnya. Kelihatan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Bukan satu sumber, tapi banyak sumber. Tapi dia tidak mereka lihat. Yesus gak ada di sana. Dia sudah tahu loh bahwa Yesus itu bangkit. Tapi karena kecewa, bingung, takut. Masih gak habis pikir kok Yesus kalah. Hidupnya masih di masa lalu. Sehingga ketika dapat cerita yang membangkitkan iman. Mereka tetap gak percaya. Mereka bilang itu gak mungkin. Padahal malaikat-malaikat loh yang datang. Selain masa lalu mereka ini sebenarnya sudah dengar hari itu juga hari di mana Yesus bangkit. Teman-teman mereka datang menyaksikan bahwa batu terguling, kuburnya kosong, ada malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka nggak percaya. Bukti nyata yang terjadi gitu ya, bukti nyata yang terjadi. Sulit dipercaya oleh orang-orang yang memang kehilangan iman sama Yesus. Sulit. Orang sudah kehilangan iman. Hidup yang disertai Tuhan setiap hari. Gak kerasa kalau ada Tuhan dalam hidupnya. Karena dari awal dia sudah gak trust sama Tuhan. Bisa karena keadaan yang membuatnya seperti itu. Bisa juga karena memang tidak mau menerima karena takut. Kadang orang gak mau percaya itu takut kecewa. Betul gak? Takut kecewa. Aku nanti mau berdoa, mau minta. Ya kalau gak dijawab nanti aku malah kecewa. Ya gak dijawab ya gak apa-apa lah. Gak usah kecewa. Ya berdoa lagi. Kenapa kok takut kecewa? Sama Tuhan gak perlu takut kecewa. Sama manusia takut kecewa. Kalau sama Tuhan jangan takut kecewa. Doa-doa kita pasti dijawab. Ini takut kecewa. Aku sudah pernah berharap sama Tuhan Yesus. Bahwa dia akan jadi pembebas. Tapi nyatanya dia kalah. Nyatanya dia mati. Ya aku mau percaya dia bangkit. Di sebelahku ini kayak Yesus. Tapi nanti kamu Yesus. Bukan. Cekek aku. Itu yang mereka takutkan. Kenapa? Karena ya mereka takut dikecewakan. Sehingga mereka lebih berpikir yang rasional aja lah. Gak ada manusia yang bangkit. Mereka berpikir rasional untuk amankan hatinya. Takut kecewa. Jangan takut kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah mengecewakan. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita ya. Tak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Kita harus ingat itu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Banyak orang melihat perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya bukan sebagai karya Tuhan. Tapi sebagai keberuntungan. Sebagai usaha kerja keras. Padahal tanpa kerja keras harus, usaha harus. Tanpa Tuhan, firman-Nya berkata sia-sia orang membangun kalau Tuhan gak ada di dalamnya. Kita harus lihat itu. Kebangkitan Tuhan Yesus harus jadi momen di mana kita harus percaya bahwa untuk hal yang paling sulit, paling gak mungkin, Yesus bisa mengerjakan untukmu. Katakan amin. Lalu ayat 25, dikatakan begini.
Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Harusnya mereka ini kerasa, ini siapa kok aku digoblok-goblok ini. Ini ilustrasi ya, jalan bersama mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang asing lah ya datang gitu. Dengar percakapan mereka, tanya, kamu cakapin apa sih? Aku cakapin ini. Kamu itu bodoh gitu. Kan harusnya mereka, siapa ini? Kok dibodoh-bodohkan? Tapi Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus sudah tegur. Kenapa kamu gak percaya dengan apa yang sudah dikatakan? Kamu sebut Yesus itu nabi kan tadi? Kenapa kamu gak percaya apa yang dikatakan Yesus? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Percayai semua yang Bible kita catat. Kita harus percaya kepada apa yang dicatat Alkitab kita. Apa yang dikatakan firman itu kepada kehidupan kita. Semua yang dicatat di dalam buku Alkitab kita. Itu janji. Dan itu pasti digenapi. Kenapa? Karena Yesus pun menjelaskan sama mereka. Bukan dari yang lain, tapi dari kitab-kitab tersebut. Ini loh, tak ingatkan ya, saya review lagi. Ini loh, kitab ini berkata tentang ini. Enggakah kamu mengingatnya? Janji Tuhan ini? Itu direview dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi yang lain. Dijelaskan satu persatu sama Tuhan Yesus. Buat dua orang ini. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan itu utuh. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dunia ini kalau ada hal yang harus kita percayai sungguh-sungguh, itu Alkitab. Karena kita bodoh dan lamban hati makanya kita jadi gak percaya. Kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kalau berbicara tentang kebodohan, Mbak Syah, firman Tuhan mengatakan bahwa lawan kata bodoh itu bukan pandai. Kalau Bapak bisa mengira lawan kata bodoh itu pandai, salah. Karena Alkitab mencatat, lawan kata bodoh itu adalah bijaksana. Ada dua figur yang pernah dijelaskan, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Bukan gadis yang pintar, gadis yang bijaksana. Jadi lawan kata bodoh itu bijaksana. Definisi Alkitab mengenai orang bodoh itu gak bergantung kepada tingkat pendidikan. Gak bergantung dengan kecerdasan orang tersebut. Gak bergantung dengan pendidikan yang rendah. Atau mungkin yang otaknya gak terlalu cepat. Gak bergantung itu. Yang namanya kebodohan bukan itu. Tetapi yang membedakan antara orang bodoh dengan orang bijak adalah sikap hatinya. Sikap hatinya yang membedakan. Sikap hati terhadap didikan yang datang. Kalau mereka bebal, mereka fasik, mereka negatif kepada didikan yang datang, maka mereka disebut bodoh. Karena mereka bebal. Dikasih tahu, gak percaya. Dikasih tahu kebenaran, punya kebenarannya sendiri. Itu orang bodoh. Kalau lamban hati, mereka gak mau tahu keadaan sebenarnya, gak mau tahu kebenaran yang terjadi karena mereka sudah punya pembenaran di dalam hati. Itu lamban hati. Orang mau ngomong apapun, aku sudah punya counter attack-nya. Kita mau ngomong dibalikkan sama dia. Dia sudah punya pembenaran. Makanya ketika Tuhan Yesus mulai berbicara, dia gak menyadari bahwa yang berbicara itu Tuhan. Mereka gak menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka itu Tuhan Yesus. Kenapa? Lamban hati. Mereka sudah punya counter attack-nya nih. Yesus mau ngomong apa? Tak balas. Yesus mau ngomong apa? Tak balas. Sudah punya pembelaan. Makanya Tuhan tegur mereka. Mereka ditegur. Dan untuk beralih dari orang bodoh menjadi orang bijak. Bapak sudah gak perlu sekolah. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayat ke-6. Berkata begini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup.
dan ikutilah jalan pengertian. Kebodohan itu untuk jadi dari bodoh menuju bijaksana, gak perlu sekolah tinggi. Cukup kebodohan kita dibuang. Maka dengan sendirinya kebijaksanaan akan masuk. Jadi kebodohan jangan dipegang. Kita gak boleh loh bangga jadi orang yang bebal. Perlu dibuang. Lalu ayat 28-29. Bentar lagi saya selesai. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kita harus cinta Yesus ya. Yesus itu cinta kepada orang-orang yang haus dan lapar. Di dalam perjalanan itu, saya percaya ketika dia berjalan bertiga itu ya. Sedikit demi sedikit hati mereka sudah diubah. Perjalanan dengan Tuhan Yesus itu selalu mengubah hati kita. Dan ini pancingan Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, ada beda jalan mungkin ya. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Aku mau ke kanan, kampungmu kan sebelah kiri. Tapi ayat 29, tetapi mereka mendesak. Tinggal bersama dengan kami. Hatinya udah diubah. Tinggal bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Alasan. Ini alasan aja sih, mereka cuma mau tinggal sama Tuhan. Sometimes orang yang haus dan lapar itu punya banyak alasan. Untuk dia tetap ada di tempat ini. Untuk dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Menjelang malam, tinggal bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lihat, Yesus itu tertarik dengan kehausan kita akan dia. Yesus itu mau sekali untuk datang jika kita menginginkan. Mau. Saya pernah loh. Ketika belum menikah gitu ya, baru pertama bertobat lah ya. Tahun 2004, 2005. Lagi haus-hausnya akan Tuhan. Saat teduh baca Alkitab, lalu berdoa, mulai menyembah. Nah suatu kali, keluarga saya ajak saya liburan. Ajak liburan, punya villa keluarga di Batu waktu itu. Dan saya ngomong sama Tuhan, keluarga saya ini beda aliran sama saya, beda kepercayaan juga. Jadi mereka menilai saya ini orang yang paling fanatik. Ketika awal-awal bertobat. Kayak dunia itu punya saya dan Tuhan aja gitu loh. Awal-awal ya, tapi sampai sekarang saya enggak, saya tetap begitu. Jadi jangan Mbak Yusuf bilang, oh itu dulu berarti awal-awal, sekarang enggak. Sampai sekarang saya cinta sama Tuhan. Jadi saya diajak liburan, begitu liburan saya kerasa, kalau saya liburan sama keluarga, banyak ngomong yang gak penting sebetulnya. Ya namanya keluarga besar ya. Tuhan, kalau aku pergi sama keluarga, saya awalnya gak mau ikut. Tapi Tuhan bicara, kamu harus ikut, kamu harus jadi berkat. Ya udah, kalau saya ikut, saya mau absen. Saat teduh, saya mau absen berdoa. Saya tak berdoanya ketika mau berangkat, tapi sampai di sana selama 2 hari 2 malam, saya tak absen ya Tuhan. Karena semua ruangan pasti ada orang. Saya nggak bisa dong berdoa. Lalu singkat cerita ketika ada di sana di Batu itu, benar semua ruangan terpakai, banyak orang kumpul, keluarga besar kan. Dan begitu saya ada di sana, satu malam itu malam pertama itu ya. Tiba-tiba kayak Roh Kudus gerak saya. Ayo kamu berdoa. Saya mulai cari tempat dari atas ke bawah semuanya. Gak ada. Saya keluar dari rumah, saya jalan agak jauh. Ada pos satpam yang gak dipakai. Sedikit gelap. Tapi saya doa di situ. Saya duduk di pos satpam itu. Saya mulai nyembah Tuhan. Ya pelan-pelan sih. Gak kenceng-kenceng. Nanti saya dipikir ngapain ini orang gitu ya. Satpam tangkap saya nanti. Saya doa nyembah gitu, gak kerasa. Saya dilawat Tuhan, saya nangis di pos satpam itu. Saya masih ingat. Dan perkara itu yang saya hubungkan dengan ayat ini gitu. Awalnya saya mau ketemu Tuhan itu absen aja ya. Tapi begitu saya dilawat, saya kayak gak mau pulang. Tuhan, kok gantian saya yang kangen ya? Kemarin kan awalnya kan Tuhan yang kangen sama saya mau. Tapi begitu saya doa, saya saat teduh,
Kayak saya yang jadi kangen nih. Kalau saya tutup sekarang kayak gak mau ya. Saya mau tetap di sini wes. Ya perasaan itu yang terjadi sama kedua muridnya. Ketika dia berjalan bersama Tuhan. Tuhan mulai banyak berbicara. Tuhan konfrontasi hatinya. Kasih penjelasan, kasih kebijaksanaan. Kasih ingatkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Hatinya mulai. Makanya ketika Yesus mau belok. Ya sudah ya, bye. Ayolah. Aku masih mau dengar. Ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Keyboardisnya tahu nggak ya lagu ini? Nggak tahu ya. Saya sedang mengajak engkau hidup di masa lalu. Nah, gak apa-apa, lupakan. Lagu yang tadi aja. Nanti, ini tahun berapa ya? Tahun berapa ya berpikir gitu. Tapi itulah yang terjadi. Murid-muridnya jadi haus dan lapar. Gak mau berpisah dengan Tuhan. Yesus itu tertarik dengan kehausan kita. Makanya dia bangkit. Puji Tuhan Yesus ajar kepada dua muridnya. Sehingga mereka punya kerinduan lebih. Dibuktikan dengan pengen terus dekat Tuhan. Gak mau berpisah dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan itu selalu menarik. Makanya orang yang dekat sama Tuhan itu akan selalu rindu berdoa, terkoneksi. Saya siapkan firman Tuhan ini. Semalam pulang dari KKR saya lihat banyak kesembuhan. Saya yang sakit. Tenggorokan gak bisa dibuat bicara. Radang Mbak Wisra. Tengah malam saya bangun bilang sama istri, tenggorokannya sakit nih. Besok khotbah gimana? Tapi saya doa, enggak Tuhan. Pelayanan saya belum selesai. Saya harus sembuh. Tapi bangun pagi-pagi saya siapkan. Ya Tuhan bicara soal ini. Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu rindu. Saya nggak tahu, apakah Bapak Bishop punya kerinduan yang sama? Oh, saya berdoa dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kerinduan yang kayak gini ada di dalam hidupmu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Lalu ayat 30 sampai ayat 33, bagian yang A. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, lihat perjamuan kudus. Mengucap berkat lalu memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Bukan ketika Tuhan berfirman, ngajarin dia mengenal. Tetapi ketika Tuhan pecah-pecah roti. Oh, gak ada orang yang melakukan ini selain daripada Tuhan Yesus. Gak ada orang. Langsung dia ingat, ini memang Tuhan. Dia memang Yesus. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Satu dengan temannya itu. Oh, ini memang Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ketika ia menerangkan kitab suci. Ini loh, kalau Tuhan ada di hidup kita, hati kita akan selalu berkobar-kobar. Hati kita akan selalu antusias menjalani kehidupan. Hati kita ini akan selalu berapi-api menjalani segala sesuatunya. Mereka sadari, iya pantesan. Datang dari Yerusalem mulai berjalan mau menuju ke Emmaus. Kita ini hopeless. Api aja gak ada padam. Tapi begitu dia bicara jelaskan tentang kitab suci. Bum. Berapi-api, semangat. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Inilah pentingnya kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara pandang dan hati yang benar. Yesus itu menyatakan kemuliaannya di hadapan murid-muridnya. Ia membuat murid-muridnya melihat harapan.
melihat kemenangan. Yesus memberikan kerinduan yang baru di dalam hati mereka. Yesus membuat hati kita itu antusias dan semangat di dalam perjalanan mengenal Dia. Dan seharusnya ini yang jadi momen kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini, kita akan selalu rindu sama Tuhan. Hati kita akan terbakar, akan berapi-api, kita akan terus antusias. Dan ini 3 poin yang bisa catat sebagai meterai janji untuk hidupmu lewat kebangkitannya. Yang pertama bisa catat. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa kita melihat kepada hari esok, bukan hari kemarin. Jadi kalau hari ini kita masih hidup melihat hari kemarin, berarti kita belum menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Dan ini ada waktunya engkau menerima kuasa itu, supaya engkau melihat hari esok. Yang lalu biar berlalu. Sebab bersama Yesus hari esok pasti lebih baik. Pasti lebih luar biasa. Lalu yang kedua, bisa catat. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuat kita selalu antusias dan percaya dengan iman di dalam menjalani kehidupan. Apapun yang kita lewati, kita akan tetap antusias. Apapun yang kita jalani, kita akan percaya dengan iman bahwa segala sesuatu bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yesus bukan hanya rindu menyatakan kemuliaannya, tapi Dia juga mau kita melihat dan mengalaminya. Sama seperti dua murid, Yesus mau dia mengalami. Makanya Dia hadir di kehidupan mereka, supaya mereka bisa melihat Yesus dan mengalami kemuliaannya. Supaya dia nggak cuma mendengar dari apa kata orang, Yesus bangkit. Makanya Yesus datang. Supaya dia melihat sendiri dan mengalaminya sendiri. Begitu juga malam hari ini. Tuhan datang ke tempat ini supaya engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri, mengalaminya secara langsung. Katakan amin. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.